Uwais Al-Qarni ini sudah cukup menguras tenaga pikiran saya. Saya tidak terbayang hidupnya Uwais Al-Qarni itu seperti apa. Tapi dua-duanya masih sunnah. Utsman bin Affan, pemimpin kaya, keberadaannya dianggap di tengah masyarakat, ya, lebih surga. Ya. Tapi kita juga diberi contoh Uwais Al-Qarni, ya. Melarat, lalu keberadaannya tidak dianggap, ya. Tapi dia juga masuk surga, selamat. Karena Rasulullah sempat berpesan sebelum meninggal kepada Umar dan Ali, kamu kalau ketemu orang dengan ciri seperti ini, mintakan doa untuk orang-orang Muslim, untuk umat Islam. Ya. Dan itu adalah Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini nggak terkenal, tidak dianggap keberadaannya, juga nggak ingin terkenal. Jadi setelah jumpa dengan Umar dan Ali, Uwais bilang, setelah ini kamu jangan temui aku lagi ya. Ini pertemuan pertama kita dan terakhir. Karena memang nggak mau. Nah, di tengah kita dengan kondisi yang selalu memikirkan Hasan, selalu memikirkan dia berpendapat atau mana. Hadis ke-40 ini bagus menurut saya untuk ngerem hati kita, ya, yang mungkin saat ini lagi sesat, ya, gitu. Makanya buku itu kalau bisa jangan sampai hilang, pakai terus, ya, itu bekal hidup kamu. Sampai hafalkan 42 hadis ini beserta baca syarahnya, ya. Itu menurut saya sudah cukup untuk bekal kita hidup. Sekarang kita ke hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diman Ibnu Umar berkata, Abdullah ibn Umar, ini anaknya Umar bin Khattab. Ibnu itu artinya anak. Ibnu Umar berarti anaknya Umar. Anaknya Umar berkata, Rasulullah memegang pundakku, mankibi. Fakola, lalu beliau berkata, kun. Tak baca Jawa ya, ala anak pesantren dulu. Kun dadiyo sapa sira dunya ing dalam dunya anak kaya sepune sira iku borigun asing au anggir sabilin, kaya wong kang lewat dalan utawa wong kang lewat dalan. Maksudnya gini, kun jadilah kamu di dunia. Isinya kun itu mustaqil tersimpan kalau ditampakkan anta. Khobarnya pun adalah keamanan. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang gharib. Gharib itu khobarnya anak. Kala itu jadi isinya. Jadilah kamu di dunia itu, hiduplah kamu di dunia itu seperti orang asing. Au-abiru sabil, seperti seorang musafir. Atau seperti seorang musafir. Wakana bin Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, lalu setelah Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Umar seperti itu, di momen yang lain Ibnu Umar ini berkata, memberi nasihat, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Kalau kamu lagi ada di waktu sore sekarang, ya, fala tantadhir sabah, untuk melakukan kebaikan, kamu jangan menunggu besok. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau kamu sekarang ada di waktu pagi, ya, kamu jangan menunggu sore hari baru berbuat baik. Wa khudh min sihhatika li maradika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Wa min hayatika li mautika.
dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum waktu matimu datang. Lagu mati ya, kekasih terbaik, kekasih yang paling setia. Kamu pernah tak ceritain kisahnya Hatimul Asam kan? Belum, Pak. Ini apa? Di sana bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, nggak bosan ya? Iya. Sampai pernah mondok? Berapa tahun? 8. Ustaz ini sudah. Enggak, tapi ngambil 2 tahun, Pak. Nah, iya kan berarti 6 tahun kan? Iya. 6 tahun ini sampai Alkia? Enggak, Pak. Sampai apa Mas? Enggak sampai ya sampai ini. Ini orangnya lempeng-lempeng mobilnya ya. Jawab sak kuning. Cuek. Iya, cuek itu kadang perlu, kadang tidak. Ya, dalam bermuasyarah sampai harus hati-hati. Saya punya banyak teman modelnya kayak gini, jawab sak kuning, ngomong sak kuning. Itu bagus di tempatnya, tapi tidak bagus terkadang di tempat yang lain. Karena kita orang timur itu terbiasa dengan basa-basi, unggah, ya. Sampai harus bisa menempatkan ya Mas, agar sampai disukai dimanapun. Ya. Pandangannya lempeng gitu ya. Pandangannya lempeng, ngomong itu sak perlu nih. Ya, enggak. Ada memang orang kayak gitu. Ada, ini nyata ya. Istri saya itu, saya tuh punya tetangga ya. Jadi dia itu secara ekonomi itu masih sulit, ya. Masih masih merangkak lah, ya. Masih sering sulit keuangan. Dia karakternya mungkin sama kayak ini modelnya. Jadi ngomong itu sampai nih, tanpa basa-basi. Nah, dia pinjam uang ke istri saya, tapi padahal tidak kenal, maksudnya akrab itu ya enggak gitu. Tapi ngomong itu koyok sing wis kenal suwi, tanpa basa-basi, langsung ngomong to the point dan sebagainya. Istri saya menolak itu, maksudnya menolak sikapnya, cerita ke saya, terus menceritakan keadaannya juga, keadaan dari si mutarid ini, orang yang ingin utang. Ya udah saya bilang wis disirili wae. Dia sudah toh kalau pas bertemu ya biasa, cuma bahasa di WA itu ngomong itu seperlunya. Nah, padahal kalau orang gitu itu kan harusnya lebih mengemas bahasa dengan gimana kan gitu ya biasanya. Ini enggak. Ya, seperti itu. Dan saya katakan udah kasih aja uang. Ingat di hadis ini juga ada, di salah satu hadis Arba'in, kalau kita memudahkan orang di dunia, kelak itu di akhirat kita dimudahkan juga. Ya, gitu. Artinya apa? Secara otomatis kita dengan tradisi unggah-ungguh itu menolak. Ya ngomong sana. Itu ya. Di mana? Ustaz siapa namanya? Sudah mandi? Kalau di online kan biasanya sampai kan nggak atur. Sama, bukan hanya laki-laki, perempuan juga jadi jeblok. Cuma tidak separah laki-laki ya. Sekarang pantunan memang lana. Nah, kisah Hatimul Asam itu menarik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ainul Qara'in. Hatimul Asam ini pernah ditanya satu waktu oleh gurunya, Hatim,
kamu kan sudah berguru selama 30 tahun sama saya. Iya guru. Apa yang kamu dapat selama 30 tahun berguru kepada saya? Ada 8 perkara. Perkara pertama adalah saya mengamati orang yang mencintai kekasihnya. Orang tua yang sangat mencintai anaknya, suami yang sangat mencintai istrinya, istri yang sangat mencintai suaminya, anak yang sangat mencintai orang tuanya, guru yang sangat mencintai muridnya, murid yang sangat mencintai gurunya. Tapi ketika kekasihnya meninggal, kalau anak orang tuanya meninggal, kalau orang tua anaknya meninggal, kalau suami istrinya meninggal, paling banter. Ya, mungkin kamu pernah lihat entah di televisi, entah di orang-orang sekitarmu, ono wong wedok ditinggal mati bojone. Nangis cek sorone. Ya, sudah wis meronta-ronta, gulung-gulung. Ya. Mari masa ibadah, langsung radio. Dagonya hatimu langsung sak cinta-cintanya ini kok. Kalau kekasihnya meninggal, paling banter ngantar ke tepi kubur. Tidak satu pun kekasih yang saya lihat yang ikut sampai ke yang lain. Secinta apapun, cinta yang tiada batas ini siapa? Orang tua ke anak, ya. Itu sudah tidak terukur. Cintanya itu sampai ada kata-kata kalau anak jatuh ke sumur, orang tua tanpa pikir panjang langsung nyemplung ke sumur karena saking cintanya kepada anak. Dan kalau orang tua yang nyemplung sumur, anak itu masih nyari alat untuk bisa narik orang tuanya ke atas. Cinta orang tua kepada anak itu kan selamanya, ya. Itu mengalahkan cinta suamimu kepadamu, cinta istrimu kepadamu, orang tua. Gak tertanding. Ya. Itu kekasih yang paling sudah cintanya. Tapi ketika anaknya meninggal, ada nggak kamu lihat orang tua sing nunduri anak di samping dia? Ya. Ini kesimpulan Hatimul Asom. Lalu beliau dahulu, oh kalau begitu, kekasih yang paling yang kekasih sejati itu adalah amal kita. Karena amal kita itu yang akan ikut kita sampai ke liang. Amal kita itu yang akan membela kita di hadapan mungkar nakir. Amal kita itu yang kelak akan menjadi hujah di hadapan Allah. Jadi kekasih sejati itu adalah amal kita sendiri. Yang kalau di kitab-kitab itu dijelaskan, ya. Jadi kalau kita mati, ya. Jadi ada seorang meninggal lalu datang seorang yang rupanya itu cakep, ya, tampan, yang tidak pernah ketampanannya tidak pernah dia lihat selama hidup di dunia. Wangi, yang wanginya tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia cium aromanya selama hidup di dunia. Yaitu amal, wujud amal itu nanti kalau amalnya hasanah, itu wujudnya manusia seperti kita. Cuma muncul dengan rupa yang sangat bagus. Ya. Kalau amal kita jelek itu akan hadir ke kita dengan wajah yang buruk, dengan aroma yang busuk, yang busuknya tidak pernah kita temui selama kita hidup di dunia. Jadi lewat hadis ini kita diingatkan bahwa urip mendunia itu, ya, hidup di dunia itu jangan seperti, ya,
orang yang akan hidup selamanya ini ada di syair. Di syarahnya ya, di syarahnya kamu bisa baca itu. Ata benidina al khalidina wa inna maqamuka fiha law aqal taqalilun. Dalam sebuah syair itu disebutkan, Ustaz, orang Arab itu kok suka buat syair. Ini memang hobinya. Jadi orang itu kalau cerdas, ya, salah satu ciri cerdas itu bisa membuat syair. Ya, itu di kalangan Arab seperti itu. Makanya mukjizat Rasulullah itu Al-Quran. Dulu saya masih kecil. Ya. Tuh enak ya Nabi Musa dua tongkat sakti. Nabi Isa jumlahin orang mati. Rasulullah medica itu. Ya. Itu pemahaman saya dulu. Ngepot. Kerudung coklat kan? Ngantuk lagi ceramah ya. Ayo tanya dah. Ngantuk ya. Ata benidina al-khalidina inna maqam kafiya law aqal taqalil. Allah mulia pengen gawe bangunan. Ya. Untuk orang-orang yang hidupnya kekal. Kamu ini mau buat bangunan seolah hidupmu itu akan kekal. Padahal tempat tinggalmu di dunia ini sebentar. Maksudnya syirik. Awakmu ini kerja jadi moyone. Uripmu ini kalau lek urusan dunia koyo dintekno sampai koyo salat gak salat, koyo poso gak poso. Ya. Sampai melalaikan kewajibannya. Kok cek sorone? Ya. Sedangkan untuk akhirat ini kamu longgar, sangat longgar. Koyo uripmu ini bakal selamanya gitu. Lalu di syair kedua, laqad kana fi syirri arab kifayatan liman kana fiha yang kali dirahil. Sungguh berlindung di bawah kain arok. Kain arok itu adalah kayu yang biasa dipakai siwak. Berlindung di balik kayu arok itu cukup. Liman kana fiha yang kali dirahil. Liman kedua wong kana ono fiha ing dalem dunya, ono sapa man fiha ing dalem dunya iku yak tari bakal teko iman apa rohilun kematian. Sungguh berlindung di balik kayu arok, berteduh itu cukup bagi orang yang akan mati. Nah, maksudnya syair itu adalah wis ta urip nang dunya iki sak perlune wae. Nah, ojo dianggap terlalu serius. Ya. Ngambil kebutuhan itu seperlunya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya, jangan sampai menghalalkan segala cara. Lalu di sana juga dijelaskan di paragraf pertama itu ya. Kalau di sini di teks Arabnya paragraf pertama. Wahada atau dari awal ailatarkun ilaiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita condong terpengaruh kepada dunia. Apa setan dunia itu Pak? Dunia itu kalau di dalam kitab Minahusanya itu dijelaskan begini. Dunia itu Kadang bisa, kadang enggak. kita mencari yang Kadang bisa, kadang enggak. Kita butuhnya berapa? Butuhnya 100.000. Ya, tapi kita mencari lebih. Ya, maka itu yang disebut kita mencari dunia.
Wala tattakhidha watana. Janganlah kamu jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Wala tattakhidha hanya itu maf'ul bih. Wala tuhaddits nafsaka bil baqa'i fiha. Jangan kamu menganggap ya dirimu itu akan kekal. Jangan juga kamu bergantung kepada dunia. Illa bima yata'allaqul ghalibu bihi fi ghairi maqamin ladzi yuridu dhahaba minhu ila ahli. Jangan kamu bergantung kepada dunia kecuali seperti seorang asing ya yang bergantung di tempat itu. Maksudnya gini. Ya. Maksudnya Singapura itu apa? Kodong apa? Singapura Wanda Hamida. Wanda? Iya. Warda apa Wanda? Warda. Oh Warda. Warda Hamida. Warda singgah melakukan perjalanan bulan madu. Mbak Bila, kamu gak ingin menikah Pak? Warda melakukan perjalanan bulan madu, singgah di satu tempat, ke pom bensin, ya, atau singgah di tempat apa namanya rehat ya, kan ada kalau di tol kan pasti ada tempat rehat. Gak mungkin warga di tempat istirahat itu akan mengambil jajan, misalkan di Indomaret dan di apa namanya di market di daerah sana itu di tempat istirahat itu mengambil atau makan yang itu melebihi kebutuhan dia yang hanya dalam waktu sekejap aja, karena hanya untuk istirahat. Bukan selamanya warga di sana kan? Itu maksudnya. Bergantunglah kamu ke dunia seperti seorang yang asing yang singgah di satu tempat, tapi kamu akan melanjutkan perjalanan lagi, akan pulang ila ahlihi kepada keluarganya. Wa hadza makna qauli Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Inilah makna dari perkataan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kalau di sana dia itu pernah berkata gini, Amaroni Qolibu, kekasihku Rasulullah itu memerintahkan kepadaku Allah attakhidha minad dunya illa kamata ar-rafi. Kalau di sana itu Allah takhidha apa takhidhu? Attakhidha apa attakhidha? Di buku itu. Di buku itu kan? Oh, enggak halaman. Nah, ini habis 40 dari berapa? 40. Tahidu. At-tahidu ya. Salah, sebenarnya at-tahida ya, at-tahida. Allah at-tahida. Salah rokat. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk menjadikan dunia itu, untuk tidak menjadikan dunia kecuali kamata irrokibi, seperti bekal orang yang akan melakukan perjalanan. Ya, jadi hanya untuk bekal saja. Dan dari sini ada pertanyaan lagi. Kelas 11 itu. Ayo silakan. Jadi begini, tadi kan yang dikatakan Bapak bahwa dunia ini seperti tempat tempat persinggahan itu dengan melebihi kita. Lalu
apakah salah jika kita itu mencari kebahagiaan di dunia seperti kita sekolah tinggi-tinggi agar kita mendapatkan pekerjaan tinggi juga dengan gaji yang besar, apakah itu salah jika seperti itu? Secara fikih itu mudah. Ini saya jawab fikih ya, bukan tasawuf ya. Jadi Islam itu ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Ya, tasawuf itu yang berkaitan dengan urusan hati kebanyakan. Secara fikih mudah, silakan. Ini kalau ngomong haram apa halal, mubah, makruh, sunnah. Sama misalnya ya, kerja gaji pertama langsung ngajak bapak ibu sekeluarga Pizza Hut, mubah, tidak dilarang ya, tidak dilarang ya. Kalau secara fikih ya, punya mimpi atau punya keinginan kaya ya, karena bosan dengan hidup miskin, itu kan fitrahnya kita gitu ya, pasti ada itu. Kita punya nafsu ya, gitu. Kita punya nafsu, kita bukan malaikat. Saya sampean semua orang itu mayoritas ingin kaya nah, gitu. Tidak ada yang ingin miskin, apalagi di zaman sekarang. Miskin itu aib seperti ini ya, poin-poin aib isi ya. Tapi kamu ketika ditanya ya, apa pekerjaan orang tuamu, jangan malu ya. Apapun pekerjaan orang tua sampai itu, jangan malu, karena kamu bisa tumbuh sampai seperti ini, bisa jadi ayu, bisa jadi ganteng ya, itu adalah dari rizki orang tua ya, rizkimu lewat orang tua. Itu mubah, silakan boleh. Tapi pingin kaya itu versi tasawuf elek, jelek. Bahkan kalau di kitab Minhajus Saniyah itu ada seorang ulama, loh, kalau pingin kaya tapi ada tapinya, tapi ingin menyekolahkan adik-adik ya, misalkan biar bisa ini semua, ingin kaya, ingin bantu, ini ulama tasawuf menolak. Sudah, tidak usah bahas ini lagi. Itu akan hanya mengantarkan kita kepada mailul qalbi, kecondongan hati kita itu akhirnya senang sugi. Ada seorang dia itu kalau bahasanya begini, awakmu pingin jumo pingin sugi bisa bantu agar bisa bantu orang-orang sekitarmu. Berarti secara tidak langsung kamu menghendaki tonggomu itu kiri, awakmu sugi. Kan iya dong? Iya kan? Agar bisa bantu orang-orang sekitar saya. Dibantu kan berarti melarat kan? Itu secara otomatis kamu menginginkan urip tonggomu itu melarat. Kon dadi sugih iso nulung tonggo. Jadi kalau secara fikih Mas, mubah boleh. Tapi kalau dijawab secara tasawuf ya, itu jelek. Ya. Kalau pingin kaya loh ya, pingin kaya, kerja pingin sugih, pingin urip enak, secara fikih boleh-boleh saja selama itu ditempuh dengan cara yang halal. Ya, itu Mas ya. Dan yang lain? Apalagi ini ya, calon kepala rumah tangga ini, insya Allah. Ya, kalau usianya sampai ya, calon kepala rumah tangga yang pusing dengan urusan duit, ya, ini sih bagian ngomel-ngomel. Calon-calon istri, ya, bagian ngomel-ngomel. Cek adem, cek gak ngomel tau awakmu. Buku hadisnya itu jangan sampai hilang. Ya, lagi rabi, kalau kamu kebetulan sama suamimu, wis dik gak usah kerja, aku gak tega, kulitmu kena matahari.
Wes nang omah wae, ben aku sing kerja. Hadis itu kamu baca, kalau bisa kamu hafalkan. Sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan, yang membuat hati suamimu galau, yang membuat hatimu galau, kalau tidak hadis dan syaratnya ini bisa menjadi siraman bagi hati kalian. Ya. 42 hadis ini yang ada di sini beserta penjelasannya ini cukup menurut saya. Nah, untuk bekal hidup. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sementara saya akhiri dulu. Ini sudah mau puasa.